7 langkah sederhana untuk mewujudkan kehidupan keuangan yang lebih baik. Hai friend, ketemu lagi bersama saya Mega di sini. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kehidupan keuangan yang lebih baik. Friend, siapa di sini yang gak mau punya kehidupan keuangan yang baik? Atau kalian ada yang punya mimpi, kalian punya keuangan yang berantakan? Setiap orang pasti ingin punya yang namanya keuangan yang jauh lebih baik daripada masa lalunya. Itu sebabnya pendidikan keuangan pribadi sangatlah diperlukan. Karena setiap orang tentunya ingin memiliki kehidupan keuangan yang bagus, baik untuk saat ini maupun masa depan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Namun, gak semua orang tahu ternyata cara mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih baik. Itu sebabnya saya di sini ingin memberitahukan 7 langkah sederhana mewujudkan kehidupan keuangan yang lebih baik. Langkah pertama, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Wow, absurd banget gak sih? Mungkin kalian akan merasa, jangan sok rohani deh. Tapi beneran loh friend, awali langkah kita dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan kita untuk diberikan kepada Tuhan. Langkah ini akan membantu kita untuk memiliki prioritas yang benar, membentuk hati yang senantiasa penuh rasa syukur, serta membangun mentalitas berkelimpahan di dalam diri kita. Kita akan menjadi lebih berbahagia dan kekayaan pun akan datang di hidup kita ketika kita menyadari bahwa segala yang kita miliki semuanya asalnya dari Tuhan, friend. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa-apa. Bahkan friend, kalau kita bisa hidup, kita bisa bernafas, itu semua karena Tuhan, friend. Itu sebabnya ikuti hukum dasar yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka perjalanan kita untuk mencapai kesuksesan finansial pasti akan berhasil. Langkah kedua, siapkan tabungan perdana. Pada tahapan ini, kita harus mulai mengelola arus kas dan pengeluaran dengan baik. Jagalah pengeluaran dalam keseimbangan dengan skema tabungan 20%, kebutuhan 60%, dan keinginan 20%. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula dana yang harus dialokasikan untuk ditabung. Ini hal yang paling dasar ya friend. Karena tanpa tabungan, maka tidak akan ada uang yang dapat dikelola. Artinya, tidak ada kekuatan untuk membuat masa depan keuangan dengan lebih baik. Sedikit nasihat nih friend, kurangi pengeluaran semaksimal mungkin bila diperlukan. Berhenti berusaha tidak mau kalah dengan yang lain, atau berusaha terlihat lebih kaya dari keadaan kita yang sesungguhnya. Belajarlah untuk berkata tidak setiap kali ingin membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Langkah ketiga, membasmi semua utang konsumtif. Pada tahapan ini, saatnya kita keluar dari segala jerat utang konsumtif, karena utang menghancurkan masa depan kita, membuat hidup penuh dengan tekanan dan penuh dengan resiko. Gunakan semua daya dan upaya yang ada untuk melunasi hutang konsumtif secepat mungkin, dan jangan ditunda-tunda friend. Untuk membasmi utang konsumtif ini, terkadang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan untuk langkah-langkah membasmi utang konsumtif, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya saja ya. Karena kalau dibahas di sini, nanti videonya kepanjangan, friend. Ngantuk gitu. Langkah keempat, siapkan dana darurat. Dana darurat bukan asuransi ya, friend, melainkan dana yang disimpan dalam wujud sesuatu yang dapat dicairkan dengan mudah. Contoh yang termasuk dalam dana darurat ini adalah tabungan, deposito, maupun emas. Untuk besarnya dana darurat ini sebaiknya adalah 6 kali dari biaya hidup per bulan untuk yang masih single. Sedangkan untuk yang berkeluarga adalah 12 kali dari biaya hidup keluarga per bulan. Nah, hitung sendiri friend, kalian sudah punya dana darurat yang cukup atau belum? Apalagi di masa-masa krisis loh friend. Siapkan segera dana darurat kalian. Langkah kelima, menyiapkan aset dasar. Aset dasar di sini yang dimaksud adalah rumah pribadi, tabungan pendidikan anak, dan tabungan pensiun ya friend. Dalam menyiapkannya diperlukan strategi yang tepat.
Karena untuk mempersiapkan aset diperlukan waktu yang tidak sebentar. Jangan sampai saat menyiapkan salah satu dari aset dasar ini, cash flow kita terganggu. Itu sebabnya pastikan ketika kita menyiapkan aset dasar ini, kita juga menghitung cash flow kita, supaya cash flow kita tidak terganggu saat kita menyiapkan rumah pribadi, tabungan pendidikan anak, dan juga tabungan pensiun. Langkah keenam, mengembangkan kekayaan. Untuk mengembangkan kekayaan, tidak ada cara lain selain dari investasi. Investasi ini memungkinkan kita untuk dapat melipat gandakan kekayaan kita dan membuat kondisi kebebasan finansial kita dapat lebih cepat tercapai. Bahkan, dengan investasi ini kita bisa memenuhi kebutuhan hidup meskipun saat kita tidak bekerja. Untuk ragam investasi terdapat banyak jalur, tapi saran saya lebih baik kita berinvestasi di dalam bisnis dan properti. Hati-hati ya friends, banyak investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat dalam waktu yang singkat. Untuk jenis investasi bodong, mungkin next video saja ya friend ya. Langkah ketujuh, meninggalkan warisan. Akhiri perjalanan kehidupan keuangan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekayaan dan kebebasan finansial. Tinggalkanlah sesuatu yang berharga bagi generasi setelah kita, yakni anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, bahkan sampai 7 keturunan kalau perlu friend. Artinya, mulailah bangun strategi supaya kita bisa punya keuangan yang stabil sehingga kita bisa meninggalkan warisan yang baik bagi generasi kita berikutnya. Ketujuh langkah tersebut mungkin terlihat sederhana, tapi saya percaya bahwa sesederhana itulah pengelolaan keuangan pribadi. Pastikan kita memiliki sikap mental yang benar untuk membuatnya berhasil. Pengetahuan keuangan ini hanya berkontribusi 20% saja terhadap keberhasilan keuangan kita. Sisanya 80% ditentukan oleh perilaku dan sikap mental kita. Saya yakin tentunya kita semua memiliki impian kehidupan finansial yang baik. Tetapi untuk mencapai impian tersebut diperlukan banyak tekad, dedikasi, kedisiplinan, dan perjuangan. Jadi friend, semangat untuk terus berjuang memiliki kehidupan keuangan yang lebih baik. Saya Mega untuk Kita Review.